Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di YouTube channel Cerita Mima ya. Oke, hari ini aku share lagi kegiatanku sebagai ibu rumah tangga di rumah. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah bersedia klik videoku ini. Semoga video yang aku share kali ini bisa bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur teman-teman semua. Dan ini aku lagi unboxing berkat atau bacaan dari tetangga yang baru aja meninggal ya teman-teman. Ini 7 harinya biasanya tuh dapat bacaan seperti ini. Isinya tuh semuanya serba mentah ya teman-teman. Ada beras, kemudian ada telur, ada teh, ada gula pasir, ada mie instan, dan juga ada amplop yang isinya uang. Itu sedekah dari keluarga yang meninggal gitu ya teman-teman. Lanjut, kemudian ini aku udah selesai beres-beres di dalam rumah. Ini aku mau keluarin motor dulu ya teman-teman. Hari ini aku ada kegiatan di luar. Aku mau ada acara posyandu ya teman-teman. Jadi sedapat mungkin sebelum aku beraktivitas di luar rumah, semua pekerjaan di rumah beres ya teman-teman. Dan hari ini, pagi ini aku mau masak yang simpel-simpel aja. Aku mau masak satu menu yang sederhana, praktis, satset. Tapi tidak untuk seharian ya, menu ini hanya untuk sarapan aja. Dan ini aku mau keluarin dulu motornya teman-teman, karena mengganggu banget ketika aku mau bersih-bersih ya. Sebenarnya ini tugas suamiku ngeluarin motor, tapi hari ini tuh mager banget, suamiku disuruh ngeluarin motor nanti, tapi aku udah kadung gemes gitu ya teman-teman. Ya udah aku keluarin sendiri aja. Oke, selesai keluarin motor, aku lanjut masuk ke dalam. Ini ada keranjang sampah yang kemarin aku jemur di luar, lupa belum aku bawa masuk ya teman-teman. Nah, ini aku langsung menuju ke dapur ya teman-teman. Aku langsung aja mau masak untuk sarapan. Nah, itu cucian piring sudah selesai aku cuci tadi pagi ya teman-teman, cuman belum aku kembalikan ke tempatnya karena masih basah ya. Seperti biasa, pagi ini aku bangun jam 3.30 sebelum subuh ya, 30 menit sebelum sholat subuh gitu ya teman-teman. Lanjut biasa aku aktivitas ibadah pagi seperti sholat subuh dan lain sebagainya. Dan biasanya itu aku setelah sholat subuh tuh agak santai gitu ya teman-teman, gak langsung ngerjakan kerjaan rumah. Nah, cuman karena ini mau aktivitas di luar rumah, ya udah aku tadi langsung gercep ke dapur, aku langsung cuci piring, beres-beres yang ada di dapur, dan kemudian bersih-bersih rumah yang terlihat berantakan gitu ya. Ya udah pokoknya rapi-rapi gitu aja ya, seperti yang teman-teman biasa lakukan juga. Oke, dan ini lanjut aku mau siapin menu untuk sarapan. Aku udah lagi potong-potong bumbunya ya teman-teman. Ini aku lagi kupas bawangnya. Aku baru belanja bawang kemarin, belum sempat aku kupasin ya teman-teman. Biasanya tuh aku kalau beli per bawangan kayak bawang merah, bawang putih itu aku kupasin semuanya, kemudian aku taruh di wadah gitu, aku simpan di kulkas. Jadi ketika masak itu tinggal ambil aja gitu ya. Nah, ini untuk bawang merahnya aku udah kupasin, jadi langsung ambil gini aja, nggak usah kupas-kupas dulu ya. Ini sangat membantu kalau kita lagi pengen masak yang cepet gitu ya. Dan ini tadi aku udah siapin bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, dan cabai merah ya teman-teman. Nah, ini semuanya mau aku haluskan, tapi sebelum aku haluskan aku potong-potong dulu biar lebih mudah saat menghaluskan. Kemudian di sini aku juga menambahkan sedikit garam ya teman-teman. Nah, ini kemudian aku tambahkan sedikit gula pasir. Tadi aku lupa menambahkan ya teman-teman. Jadi ini di tengah aku menghaluskan, aku tambahkan sedikit gula pasir. Oke, di sini bumbunya sudah halus. Lanjut aku pindahkan ke dalam mangkok seperti ini ya teman-teman. Kemudian nanti akan aku tambahkan sedikit sayur-sayuran. Kebetulan di rumah aku ada sedikit kol dan daun bawang. Jadi aku mau tambahkan sedikit aja, dan ini tadi udah aku potong-potong sebelumnya ya. Oke, semuanya sudah masuk. Lanjut di sini aku tambahkan 3 butir telur ya teman-teman. Jadi di sini pagi ini aku cuman mau masak telur dadar.
telur dadar ini, tapi bumbunya aku kasih bawang merah, bawang putih yang aku haluskan ya teman-teman. Dan bumbunya tadi ada garam, ada sedikit gula pasir, dan ini aku tambahkan penyedap ya. Seperti ini aja, ini tuh udah enak banget dimakan sama nasi hangat. Aku seringnya nambah sampai beberapa kali. Kebetulan Debita dan suamiku tuh juga suka kalau aku masakin telur dadar dengan bumbu seperti ini ya teman-teman. Pokoknya menu sarapan ini menu yang praktis, cepat, dan satset gitu ya. Oke, ini aku tuangkan minyak goreng. Tadi minyak gorengnya ternyata sudah habis ya teman-teman. Aku tambahkan sedikit sisa minyak kemarin, tapi minyaknya masih bagus ya. Aku tambahkan sedikit. Dan ini aku aduk-aduk lagi sampai bumbunya benar-benar tercampur rata sambil menunggu minyak gorengnya panas ya. Nah, ini telurnya udah aku masukin ke dalam minyaknya. Kemudian aku pinggir-pinggirin seperti ini ya, karena aku tidak memakai wajan datar, jadi wajannya ini agak cekung, jadi semua adonan telur tuh berada di tengah. Makanya aku coba pinggir-pinggirin gitu teman-teman. Dan ini saat aku balik ternyata telurnya hancur teman-teman, karena masih belum matang ya yang posisi telur di atas. Aku tadi minyaknya tuh kayak kurang gitu teman-teman. Memang aku kalau dadar telur tuh nggak terlalu suka banyak minyak ya, jadi aku biasanya dikit aja. Nah, ini karena masih agak kurang matang tadi waktu aku balik, ini aku tambahkan sedikit minyak goreng lagi ya, biar telurnya benar-benar matang. Dan karena tadi aku tambahkan gula pasir, itu jadi telurnya tuh agak sedikit gosong teman-teman. Memang kalau adonan telur ditambahkan gula pasir sedikit, itu tuh kita nggak boleh terlalu besar apinya dan tidak bisa terlalu lama menggorengnya ya teman-teman. Cuman resepnya dari Umi itu kalau masak apa aja tuh pasti dikasih gula pasir sedikit gitu ya, termasuk telur dadar ini. Alhamdulillah satu menu untuk sarapan pagi ini sudah jadi ya teman-teman. Lanjut aku ini persiapan mau mandi ya. Oke, singkat cerita, ini aku udah selesai mandi ya teman-teman. Aku juga udah ganti baju, udah siap-siap mau berangkat ke tempat posyandu. Dan ini suamiku lagi sarapan. Beliau hari ini berangkat kantornya agak terlambat ya teman-teman, karena tidak langsung ke kantor, mau ke proyek dulu karena lagi ada proyek di luar kantor gitu ya teman-teman. Oke, dan ini aku lagi berpamitan sama Debita dan berpamitan sama suamiku. Langsung aja ini aku mau OTW lanjut ke tempat posyandu. Dan sambil aku OTW ke tempat posyandu, aku mau ucapkan terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah bersedia klik videoku ini. Dan aku ucapkan juga terima kasih buat teman-teman semua yang udah setia di channel Cerita Mama ini, selalu tonton videoku dari awal sampai akhir, selalu komen positif di setiap videonya. Aku ucapkan banyak terima kasih. Tanpa dukungan teman-teman semua, apalah channel YouTube Cerita Mama ini ya. Dan buat teman-teman semua yang baru saja mampir di channel Cerita Mama ini, aku ucapkan selamat datang. Salam kenal dari aku, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, putra dan putri. Saat ini aku tinggal di kota Kendal, Jawa Tengah ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Cerita Mama ini, yuk bantu dukung channelku agar bisa terus berkembang dengan cara like, komen, juga subscribe ya teman-teman. Klik juga tanda loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari video terbaru yang aku share di channel Cerita Mama ini. Lagi dikira sih dereng kok santai-santai bisa niki bumus dereng tahu kok wis dereng. Oh iya. Dan mriki kok ya paringi nggih, nek ana bibit-bibit. Nggih. Karo naik turun ya nggih. Panah ngadem ngoten mawon nggih. Alhamdulillah ini aku udah sampai di tempat posyandu ya teman-teman. Jadi posyandunya ini bertempat di salah satu rumah warga ya teman-teman. Di Desa Rejusari ini ada beberapa pos posyandu. Salah satunya ini pos yang biasa aku pegang di sini, berada di salah satu rumah warga di dekat tempat tinggalku. Dan suasana di posyandu seperti ini ya, pastinya tidak jauh dengan suara tangis bayi karena mereka tuh pada takut gitu, padahal cuman hanya ditimbang atau hanya diukur lingkar kepala, lingkar lengan gitu ya teman-teman, tapi mereka ketakutan. Ada yang mungkin takut disuntik gitu ya karena sering ada imunisasi seperti itu. Nah, ini Bu Dokter dan salah satu perawatnya dan salah satu kader dari posyandu sedang melakukan pengukuran tinggi badan
Dilanjutkan dengan pengukuran lingkar kepala dan juga lingkar lengan. Standar pemeriksaan waktu posyandu itu ya teman-teman. Paling nanti ada tambahan imunisasi kalau memang sudah jadwalnya masuk imunisasi untuk bayi dan balita yang datang ke posyandu. Dan ini adalah contoh pengukuran tinggi badan untuk bayi yang belum bisa berdiri ya teman-teman. Jadi mereka direbahkan di satu alat seperti ini baru diukur tinggi badannya. Nah, seperti inilah keriuhan saat menjadi kader posyandu ya teman-teman. Jadi balita, anak-anak tuh macam-macam ya. Ada yang berani, ada yang suka nangis, ada yang penakut gitu. Ada satu balita di sini yang unik teman-teman. Jadi dia datang ke posyandu kalau belum disuntik gak mau pulang gitu. Kadang sampai bu dokternya tuh diakalin gitu ya, pakai alat suntik tapi tanpa jarum suntik ya. Hanya ditempelin di lengannya aja. Udah gitu aja terus dilepas seolah-olah dia disuntik. Nah, setelah dilepas udah dia mau pulang. Kalau belum disuntik belum pulang. Lucu gitu ya teman-teman. Alhamdulillah selesai sudah keriuhan tugasku sebagai kader posyandu ya teman-teman. Ini aku udah pulang sampai rumah. Kemudian aku ini mau bikin puding buat Dek Bita ya teman-teman, karena di rumah tuh gak ada cemilan sama sekali. Ya udah akhirnya aku buatin puding buat Dek Bita ya teman-teman. Untuk puding, Dek Bita tuh lebih suka puding yang Nutrijel dibanding puding yang swallow ya teman-teman, karena teksturnya kalau yang puding Nutrijel tuh seperti jelly gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku buat yang swallow tuh gak begitu suka. Ya udah akhirnya aku buatin aja yang Dek Bita suka. Aku memang stok di rumah tuh pudingnya yang Nutrijel gitu ya. Oke, ini udah matang pudingnya. Lanjut ini mau aku tuangkan ke dalam cetakan puding ya. Nah, ini karena tadi gulanya tuh aku lihat ada semutnya dan aku tidak bisa pisahin semut dari gula. Kemudian ini waktu aku tuang ke cetakannya aku saring terlebih dahulu. Oke, setelah ini tinggal tunggu dingin baru bisa dinikmati ya teman-teman. Dan akhirnya aku di sini mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah menemani aku mengikuti kegiatanku sebagai ibu rumah tangga dari subuh hingga menjelang sore hari ya teman-teman. Semoga video yang aku share kali ini bisa bermanfaat, menginspirasi dan menghibur teman-teman semua. Ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih sudah menonton video cerita Mima hingga detik terakhir ini. Sampai ketemu lagi di cerita Mima selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.